Kali ini kita akan belajar mengenai respirasi eksternal dan respirasi internal. Soalnya yaitu kita lihat sebagai berikut. Perhatikan bagan berikut. Ada bagan yang dinomori nomor 1 dan di sini nomor 2. Pertanyaannya yaitu pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 secara berurutan adalah A. Respirasi langsung dan respirasi tidak langsung. B. Respirasi tidak langsung dan respirasi langsung. C. Respirasi eksternal dan respirasi internal. Dan D. Respirasi internal dan respirasi eksternal. Sebelum menjawab soal, mari kita pelajari dulu mengenai pernafasan. Pernafasan merupakan proses menghirup dan menghembuskan nafas. Tahapan pernafasan ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Tahap inspirasi pada pernafasan yaitu tahapan saat kita menghirup udara yang berisi oksigen. Sedangkan ekspirasi merupakan tahapan saat kita menghembuskan udara yang berisi karbon dioksida. Tujuan kita melakukan pernapasan yaitu untuk mencukupi kebutuhan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Oksigen tersebut akan dipakai untuk melakukan reaksi kimia penguraian zat makanan untuk memproduksi energi sehingga kita dapat terus bergerak. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia berlangsung secara difusi. Ada 2 jenis respirasi, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal yaitu proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi antara alveolus atau lingkungan atau atmosfer dengan pembuluh darah kapiler. Gambaran respirasi eksternal yaitu oksigen yang ada di alveolus konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen di pembuluh darah kapiler, sehingga oksigen akan berdifusi dari alveolus ke kapiler darah. Sedangkan karbon dioksida di kapiler darah konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan di alveolus, sehingga karbon dioksida di kapiler darah akan berdifusi menuju ke alveolus. Kemudian untuk respirasi internal yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara sel tubuh dengan pembuluh darah kapiler. Gambaran umum mengenai respirasi internal yaitu konsentrasi oksigen di kapiler darah lebih tinggi daripada di sel tubuh, maka oksigen dari kapiler darah akan berdifusi menuju ke sel tubuh. Di sel tubuh, oksigen akan dipakai dan menyisakan karbon dioksida, sehingga konsentrasi karbon dioksida di dalam sel tubuh sangat tinggi. Kemudian, karbon dioksida akan berdifusi ke kapiler darah. Penjelasan mengenai gambar skema yang terdapat di soal. Atmosfer mengandung oksigen yang kemudian berdifusi ke darah. Proses ini dinamakan respirasi eksternal. Kemudian, oksigen yang ada di darah akan berdifusi ke sel tubuh. Proses ini disebut sebagai respirasi internal. Kesimpulan, pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 secara berurutan adalah respirasi eksternal dan respirasi internal. Jawabannya yaitu C.